Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dan salam sejahtera. Malam ini saya akan bicara tentang membedah money game ya. Ini penipuan sepanjang masa ya. Terutama di Indonesia. Saya masih ingat tahun 70-an ya, ada ide namanya Indonesia Berdikari. Yaitu kita setor uang 120.000 yang akan dibagi ke 12 orang di atas kita. Masing-masing 10.000. Ini angkanya sudah saya sesuaikan dengan angka sekarang Bapak Ibu ya. Saya juga sudah lupa dulu itu berapa angkanya ya, karena saya tidak punya uang jadi ya tidak mungkin ikut gitu ya. Kemudian bulan depan kita cari 2 orang yang masing-masing membayar 120.000 dan dibagi ke orang di atasnya. Kita sendiri akan mendapat 20.000 dari 2 orang itu dan berada di dasar piramida. Kemudian bulan berikutnya yang 2 orang tadi mencari 2 orang lagi sehingga ada 4 orang yang membayar 120.000 dan kita mendapat bagian 40.000. Naik ke level berikutnya menerima uang dari 4 orang masing-masing 10.000. Terus begitu 80.000, 160.000, 320.000 dan seterusnya. Pada bulan ke-12 kita berada di puncak piramida dan menerima 40.960 orang 60 rupiah hanya dengan membayar 120.000 dan mencari 2 orang. Keren kan Bapak Ibu? Gitu ya. Artinya dalam 1 tahun kita menerima uang 80 jutaan hanya dengan membayar tadi itu. Nah, kalau setiap bulannya kita menyetor 120.000, maka tentunya ini akan kita terima setelah 1 tahun, kita akan menerima total 80 juta rupiah dari setiap bulannya ya. Ada 12 grup kan, dari grup 1 kita terima 10.000, dari grup 2 20.000, grup 3 40.000 dan seterusnya. Di grup terakhir 40 juta. Terus bulan depannya terus seperti itu, naik terus 80 juta rata-rata. Wah, kalau seluruh penduduk Indonesia ya, waktu itu idenya seperti itu Bapak Ibu ya, melakukan hal yang sama, diorganisir begitu, maka setiap tahun dari sekarang setiap orang berpenghasilan 80 juta per bulan. Wah, Indonesia akan menjadi negara kaya Bapak Ibu ya, dengan pendapatan per kapita 80 juta per bulan. Nah, ide itu ramai dibahas Bapak Ibu di koran. Saya masih ingat waktu itu di koran-koran, bahkan sampai ke sidang kabinet ya. Ekonom-ekonom wah membahas seperti itu. Pertanyaannya saat itu, di sini hanya ada uang dari kita untuk kita. Tidak ada uang masuk dari manapun, tidak ada hasil investasi, tidak ada saham, tidak ada apapun ya. Kemudian kalau semua masyarakat sudah terlibat dan masing-masing berpenghasilan 80 juta sebulan, terus uangnya itu dari mana? Gitu ya. Uangnya itu dari mana Bapak Ibu? Gitu ya. Nah, ternyata itu skema ponzi, sehingga akhirnya tidak diteruskan. Artinya kalau ada orang menerima uang berarti banyak orang yang dirugikan sebetulnya, gitu ya. Sehingga tidak mungkin pada akhirnya semua orang menerima uang. Karena dari mana uangnya? Gitu ya. Karena untuk ada satu yang menerima uang harus ada puluhan atau ratusan orang yang menyetorkan uang. Jadi Charles Ponzi ini bapaknya money game, gitu ya. Mungkin di Indonesia bisa dapat gelar Bapak Money Game Indonesia. Ini namanya Carlo Pietro Giovanni Guglielmo Tebaldo Ponzi ya, asal Italia. Hidup tahun 82 sampai 1949, pindah ke Amerika usia 14-an dan dikenal sebagai Charles Ponzi. Dan dia hidup memang dari penipuan Bapak Ibu. Dia terus-menerus melakukan penipuan-penipuan. Bulan tahun 20 itu Ponzi membuat skema yang akhirnya sekarang dikenal sebagai skema Ponzi, yaitu menjanjikan keuntungan bagi para investornya sebesar 50% dalam 45 hari dan 100% dalam 90 hari dari penjualan sejenis perangko yang katanya di luar negeri 3 kali lipat dari harga di Amerika. Nah itu, mereka berinvestasi, berbondong-bondong Bapak Ibu. Saat itu mungkin tahun 20-an tuh orang Amerika sama seperti orang kita sekarang ya, tidak mengenal investasi, sehingga begitu ada tawaran yang menarik, dapat besar, cepat, aman, wah keren tuh ya. Sehingga pada saat terbongkar, jadi ternyata tidak ada perangko sama sekali yang diperjualbelikan. Yang ada adalah orang itu mendapatkan uangnya, uang hasil investasinya tadi dari orang yang mendaftar kemudian. Dan semakin lama semakin banyak, sehingga lama-lama ya terbongkar gitu ya. Dan sebagian dipergunakan untuk dirinya sendiri. Dan ini merugikan masyarakat 200 miliar. Saat itu uang 200 miliar sangat besar ya.
Nah, sayangnya ini terus diduplikasi sepanjang masa, mulai surat berantai sampai kalau di Indonesia itu ibadah umroh digunakan money game, Bapak Ibu ya. Jadi aneka skema ponzi zaman sekarang, investasi bohong, misalnya bodong ya, misalnya dulu ada Pomas ya, pohon mas, kemudian barusan ini ada apa namanya itu, ini Pandawa gitu ya, yang terkenal dia. Kita membayar jumlah uang yang katanya diinvestasikan, kemudian kita dapat uang dari uang kita sendiri, ditambah dari uang orang baru yang berinvestasi. Terus menerus seperti itu, jadi tidak ada investasi sebetulnya. Kemudian investasi agrobisnis ya, seolah-olah perusahaan bisa menjual sayur atau pohon atau kayu atau apapun, atau pokoknya komoditas apapun dengan harga jauh di atas harga pasar. Ya. Dulu kubis Rp1.000 ya, umumnya Rp1.000 itu kisar ya, tahun 98 sampai 2003 itu kisar Kurnia Subur Alam Raya gitu. Itu mengatakan dia bisa menjual produk-produk sayur dengan harga yang sangat tinggi. Kubis yang biasanya harganya maksimal 1.000, dia bisa jual 6.000. Ada pabriknya, ada pengemasannya, ada asuransi lengkap, kebun lengkap ya. Kalau calon investor datang dibuat keliling tuh, dicocok keliling, ini semuanya lengkap ya. Ya itu sebenarnya hanya kamuflase saja. Memang ada jual beli tapi tidak sebesar itu, tidak setinggi itu ya, jual beli biasa saja. Ya, pemasarannya bisa menggunakan jaringan atau dulu sistem agen. Ya. Yang orang tidak berpikir adalah begini Bapak Ibu. Kalau ada seseorang atau sebuah perusahaan yang bisa menjual sebuah komoditas yang nilainya mungkin 100 ribuan bisa dijual menjadi 1 juta. Kenapa dia tidak beli? Ke petani, ke siapa kek, kemudian menjualnya sendiri, kan untung banyak. Kenapa dia kita menanam gitu ya? Kalau dulu zaman Kisar dulu, wah yang datang banyak, penggede-penggede memang didatangkan. Anggota DPR, wakil ketua DPR, ketua MPR, Pak Amin Rais datang ke pabriknya melihat dan mengatakan kebangkitan ekonomi umat Islam dengan model syariah. Ternyata money game Bapak Ibu. Ya, sekarang masih banyak di luar sana ya agrobisnis yang money game. Hati-hati. Perjalanan umrah murah ini sudah banyak yang terbongkar ya. Di luar masih banyak juga yang masih berpraktek seperti itu ya. Dan kebanyakan pemiliknya hidupnya luar biasa mewah Bapak Ibu ya, karena mengambil uang dari calon-calon jamaah itu ya. Ini bisa menggunakan sistem agen, bisa juga model jaringan. Dan biasanya di apa namanya itu istilah-istilah keagamanya dikeluarkan, sedekah, ujroh, macam-macam. Saya tidak terlalu paham ya. Kemudian konsep sistem piramida, ya, model jaringan yang menyaru sebagai MLM, tapi tidak memiliki produk atau produknya produk abal-abal. Ini konsep sistem piramida yang dikeluarkan oleh APLI ya, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Saya ambil dari webnya sana ya. Biasanya biaya pendaftaran keanggotaan berikut paket produk sangat mahal, ya. Sekalian jual produk jadi anggota, gitu ya. Harga jual produknya sangat tinggi. Biasanya produk-produk ajaib, hasil penemuan baru, ya, pengobatan eksotik dan sebagainya. Ya, dulu di rumah saya itu banyak produk-produk pengolahan air dari Korea ya. Ada yang air beroksigen, ada air yang dirubah molekulnya jadi seperti itu dan seterusnya. Banyaklah kreativitas yang kalau kita minum itu biasanya ada efek placebo, yaitu kita merasa lebih baik dan sebagainya. Termasuk juga saya kapan itu ke Cina, di sana banyak dijual kalung-kalung gelang yang dari keramik itu ya. Di sana harganya cuma 5 yuan untuk gelangnya, kalungnya 15 yuan atau sekitar 15.000 waktu itu ya. Padahal di sini dijual jutaan Bapak Ibu, katakan dari Jerman, macam-macam lah, dan saya sering lihat orang pakai kalung-kalung seperti itu. Ya. Kemudian sistemnya dilakukan menyerupai multi level marketing, tapi dengan kaki yang terbatas ya. Kalau multi level marketing yang benar adalah sistem matahari Bapak Ibu ya. Itu yang betul. Yang sesuai dengan syariah Islam ya. Kalau ini enggak, ada 2 kaki, 3 kaki, 4 kaki gitu ya. Karena yang
masuk lebih dulu akan berada di puncak dan mendapat uang lebih banyak. Satu anggota boleh membeli lebih dari satu keanggotaan, disebut coupling atau paket. Kadang-kala awalnya masuk dengan paket hemat aja, 100.000, 200.000, ya. Setelah itu dirayu untuk menambah paket atau mengganti dengan paket-paket yang lebih baik, lebih tinggi, bisa jutaan, gitu ya. Dan orangnya entah bagaimana dibuat sedemikian rupa sehingga akhirnya merasa beruntung mendapatkan paket-paket, membeli paket-paket itu, gitu ya. Karena sudah mendapatkan dari yang kemarin, oh ya betul kok ini dapatnya sekian. Udah ketipulah dia. Ya, imbalan diberikan berdasarkan tersusunnya satu jaringan berbentuk piramida dengan jumlah orang dalam format tertentu, ya. Ada yang menggunakan kanan kiri seimbang, ya, pair perpasangan dan lain-lain, ya. Program pemasarannya skema piramida sangat rumit, ya, titik berat pada recruiting bukan pada penjualan. Nah, ini money game